Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa datang untuk beribadah, memuji, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Pakai akan hamba-Mu yang menyampaikan urapi, boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, dan jadikan kami semua seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Allah disampaikan, benih ini boleh bertumbuh di dalam setiap hari, setiap hati kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Ya, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seorang yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita membuka satu bagian lagi di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Injil Markus pasal 10 45, mari kita membaca bersama-sama. Apakah sudah menemukannya? Kita membaca bersama-sama. Markus 10 ayat 45. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Seorang filsuf yang bernama Plato pernah mempertanyakan satu kalimat, satu pertanyaan yang menggelitik di hati. Siapa yang senang jika harus melayani orang lain? Ketika Plato mengajukan pertanyaan ini, siapa yang senang jika harus melayani orang lain? Setidaknya Plato jujur ungkapkan isi hati. Pada saat kita mengatakan saya senang melayani orang lain, akan tetapi di dalam praktek, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita, termasuk saya juga ya, kita lebih suka bersikap seperti tuan atau nyonya besar yang suka minta tolong ini dan itu. Mental bos yang suka apa? Yang suka memerintah, suka menyuruh-nyuruh, suka dilayani, suka diperhatikan. Pada dasarnya setiap manusia, bahkan anak kecil pun tahu dan sudah memiliki mental bos daripada seorang pelayan atau hamba. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami permasalahan seperti ini. Mereka juga mempertanyakan, mereka juga meributkan siapa yang harus melayani satu dengan yang lain. Siapa yang terbesar di antara mereka? Nantinya siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus? Masing-masing minta dilayani. Masing-masing ingin mendapat tempat yang terhormat,
masing-masing ingin mendapat kekuasaan yang terbesar di antara mereka. Menanggapi permasalahan yang demikian, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bahkan di dalam Injil Markus 10:45 tadi kita sudah membaca, dikatakan karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Kita bisa membaca dan bisa melihat sepanjang hidup Tuhan Yesus di dalam dunia ini diwarnai dengan jiwa dan semangat untuk melayani. Alkitab tidak melukiskan Tuhan Yesus sebagai orang yang otoriter, sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang berjaya, tetapi digambarkan sebagai seorang Tuhan yang melayani, sebagai Tuhan yang menghamba. Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh di dalam hal melayani. Hati seorang hamba. Tema pada sore hari ini adalah pelayanan adalah anugerah. Pelayanan adalah anugerah. Tanpa memiliki hati seorang hamba, mustahil kita bisa memahami bahwa pelayanan adalah anugerah. Hanya orang-orang yang memiliki hati seorang hamba yang akan dimampukan untuk menangkap isi hati Tuhan, bahwa pelayanan sesungguhnya adalah anugerah. Kita akan melihat permasalahan yang akan kita bahas pada sore hari ini, ya. Apa definisi dari anugerah dan apa definisi daripada pelayanan? Dan kita akan melihat apa tanggapan manusia terhadap pelayanan adalah anugerah. Pertama, kita akan melihat definisi daripada anugerah. Anugerah didefinisikan sebagai kemurahan hati Allah memberikan kepada orang yang tidak pantas diterima, harusnya dihukum, tetapi diselamatkan, diterima dan dikasihi Allah. Dan kita akan melihat apa definisi daripada pelayanan. Pelayanan asal katanya adalah pelayan. Di dalam bahasa Yunani mempunyai 4 pengertian. Yang pertama itu diakonia, yaitu pelayan meja atau pemerhati. Yang kedua adalah doulos atau hamba atau budak. Liturgi orang yang melakukan pelayanan di depan publik. Yang terakhir adalah persembahan yang total. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelayanan adalah melayani, mengabdi, menghamba kepada Tuhan dan orang lain. Jadi pola atau fokus tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan dan orang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti kita sudah dengar minggu kemarin, bahwa semua aspek dalam hidup kita merupakan satu pelayanan yang sudah dikhotbahkan oleh penginjil Kristian. Jadi semua profesi itu merupakan satu pelayanan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa tanggapan manusia terhadap pelayanan adalah anugerah. Setidaknya ada 3 tipe orang yang menganggap pelayanan adalah anugerah. Yang pertama adalah, tipe orang pertama adalah menghargai. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, Paulus adalah orang yang sungguh menghargai pelayanan anugerah. Paulus mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat.
Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Paulus sungguh menghargai pelayanan adalah anugerah terbesar di dalam hidupnya. Jikalau kita membaca akan surat-surat dari Paulus, Paulus seringkali menyebut dirinya hamba, bahkan menyebut dirinya rasul yang paling hina. Tetapi kasih karunia Allah yang diterimanya memampukan Paulus untuk melayani dengan motivasi dan totalitas di dalam hidupnya. Seorang pengkhotbah besar pernah bertanya kepada calon misioneri yang ada di Cina, "Apa motivasi kalian untuk melayani?" Banyak di antara menjawab, "Saya mau melayani Tuhan. Saya mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya rindu supaya rakyat di Cina itu bisa diselamatkan," dan banyak alasan lainnya. Jonathan Edwards mengatakan, semua itu tidak cukup. Dasar motivasi yang tepat di dalam pelayanan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Tanpa didasari cinta kepada Tuhan, motivasi apapun bisa runtuh, bisa jatuh di tengah jalan. Pengalaman Paulus berjumpa, dijamah, dipulihkan, disertai dan mendapat kasih karunia membuat Paulus sungguh-sungguh giat bekerja keras, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kalau kita membaca akan kehidupan Paulus, di dalam pelayanannya begitu banyak kesulitan dan juga tantangan yang dihadapi. Namun semuanya itu tidak membuat Paulus mundur. Dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Di situ banyak sekali tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Dikatakan dia dipenjara, 5 kali disesah, setiap kali 39 kali, 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, sering diancam banjir dan bahaya penyamun, bahaya di padang gurun, tengah laut dan saudara-saudara palsu, berjeri lelah dan bekerja berat, kerap tidak tidur, lapar dan dahaga, berpuasa dan kedinginan, tanpa pakaian, dan banyak-banyak lagi kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Bahkan nyawanya sendiri pun tidak dia gubris asal bisa melayani Tuhan. Terakhir dikatakan bahwa Paulus akhirnya mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Jadi kita melihat orang Paulus sungguh-sungguh menghargai bahwa pelayanan adalah anugerah Allah yang sudah diterimanya. Seseorang yang sudah mengalami, seorang yang sudah disentuh anugerah Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan selalu berkobar-kobar di dalam hidup dan pelayanannya, dan menganggap bahwa pelayanan yang dilakukan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah memilih untuk menghargai anugerah atau tidak. Memilih untuk menghargai anugerah atau tidak. Kita bisa melihat dari kehidupan Raja Saul dan juga Raja Daud. Dari 2 raja ini
kita bisa melihat betapa banyak anugerah yang mereka terima. Dari segi fisik, Daud dan Saul adalah pemuda yang gagah perkasa, yang sangat tampan. Dari segi sosial mereka juga punya pasukan yang banyak. Dari segi kedudukan, mereka adalah orang nomor 1 di kerajaan Israel. Bahkan dikatakan Tuhan juga memberikan begitu banyak persamaan kepada Raja Saul dan juga kepada Raja Daud. Dikatakan mereka sama-sama dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Waktu pemerintahan mereka pun sama 40 tahun. Sama-sama diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dan mereka sama-sama memerintah atas bangsa Israel. Walaupun punya banyak sekali kesamaan, namun kita bisa melihat pilihan mereka di dalam hidup itu berbeda. Kita melihat Raja Saul. Saul lebih memilih untuk takut kepada manusia. Dia lebih memilih kompromi dengan rakyatnya daripada perintah Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 dikatakan, Saul mengatakan, melihat rakyat berserakan meninggalkan aku. Di dalam 1 Samuel pasal 13 itu menceritakan waktu itu bangsa Filistin akan menyerang bangsa Israel. Dan pada saat itu Raja Saul sedang menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Namun Samuel ditunggu seminggu belum datang. Jadi ketika Saul melihat rakyat sudah mulai berserakan, lalu dia mengambil alih tugas dan fungsi daripada Nabi Samuel. Nah, itu adalah satu hal yang sangat fatal. Jadi kita lihat ini, Raja Saul takut rakyat meninggalkan dia. Yang kedua kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15, 24 dikatakan, Saul mengatakan, aku takut kepada rakyat, karena itu aku kabulkan permintaan mereka. Apa permintaan daripada rakyat? Tuhan sudah memerintahkan bahwa bangsa Amalek ini harus dituntaskan. Ya, harus dituntaskan. Termasuk ternak-ternaknya. Tetapi apa? Tetapi rakyat melihat, oh banyak lembu, banyak domba yang masih tambun-tambun. Lalu apa? Lalu tidak dituntas dengan habis. Karena itu Saul mengatakan, aku takut kepada rakyat. Karena takut makanya dia kompromi. Yang peristiwa yang lain, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ketika Saul mendengar perkataan orang Filistin, itu perkataan Goliat pada saat itu. Ketika Goliat akan datang menyerang, Goliat menghina bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi pada Saul? Dikatakan hati Saul menjadi cemas dan sangat ketakutan. Kita lihat pilihan daripada Daud. Daud memilih untuk percaya, ya, memilih untuk percaya, yakin bersandar kepada Tuhan. Bagaimana reaksi Daud ketika melihat Goliat? Daud mengatakan, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Sikap Daud begitu menghormati Tuhan. Aku datang, dia tidak rela nama Tuhan itu dihina oleh orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Bahkan kita melihat ya di dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Bahkan kalau kita membaca
kitab Mazmur yang lainnya, betapa Daud rindu menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia rindu akan pertolongan daripada Tuhan. Dan itu tidak kita temukan di dalam diri Saul. Bapak dan Ibu Saudara yang saya kasihi, setiap kita Tuhan memberikan waktu, memberikan kita kesempatan dan juga anugerah yang sama. Tuhan berikan kepada setiap kita 1 hari 24 jam. Tidak ada satu yang di sini Tuhan berikan ekstra 25 jam. Semua sama. 1 bulan, 1 tahun, harinya, bulannya, tahunnya pasti sama. Tuhan terbitkan matahari, terbitkan hujan di kota Jambi sama. Bahkan asap pun yang kita hirup juga sama. Benar gak? Asap yang sekarang ini yang sedang melanda pun, yang kita hirup pun Tuhan berikan juga yang sama. Tuhan karuniakan keluarga, Tuhan karuniakan pekerjaan, Tuhan berikan kita pelayanan, dan kita bisa beribadah juga waktu yang sama. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita memilih untuk menghargai pelayanan itu adalah anugerah? Tuhan juga mengajar kepada kita untuk memilih apakah kita berkompromi dengan dunia atau kita taat sandar kepada Tuhan. Semua Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Memilih untuk taat kepada Tuhan. Memilih bahwa pelayanan adalah satu anugerah daripada Tuhan. Atau kita memilih hanya berkompromi, sandar kepada diri kita sendiri. Yang terakhir adalah orang yang menolak pelayanan adalah anugerah. Kita bisa melihat adalah Yudas Iskariot. Yudas adalah orang yang paling istimewa, yang paling banyak mendapat anugerah daripada Allah. Karena dari begitu banyak orang, dia boleh menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Pendeta Stephen Tong, ya, saya membaca satu artikel yang ditulis di majalah Momentum. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa Yudas adalah orang yang bahagia, orang yang mendapat begitu banyak anugerah yang daripada Allah. Setidaknya dikatakan ada 5 kebahagiaan yang dialami oleh Yudas. Yang pertama adalah karena Yudas bisa lahir sejaman dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memilih. Ya, kita mau lahir sebagai perempuan, mau lahir sebagai laki-laki, kita mau lahir di kerajaan mana, di negara mana, kita mau lahir di keluarga mana, kita mau lahir pada zaman apa, kita semua tidak bisa memilih. Tetapi Yudas bisa lahir sejaman dengan Tuhan Yesus, bisa melihat Tuhan Yesus langsung. Itu satu anugerah, satu kebahagiaan yang paling besar. Yang kedua, Yudas mempunyai guru yang teragung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Memiliki guru yang bagus aja itu jadi satu kebanggaan. Apalagi memiliki guru adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, Yudas orang yang bahagia karena dia boleh langsung terpilih menjadi murid Tuhan Yesus. Terpilih dari sekian banyak orang, dia boleh terpilih menjadi murid Tuhan Yesus. Yang keempat dikatakan Yudas boleh apa? Boleh hidup dan mendapat training dan mendapat pengalaman menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib, mukjizat daripada Tuhan. Yang terakhir dikatakan Yudas mendapatkan teman-teman yang baik, seperti bisa hidup bersama-sama sekian tahun ketika mengikut Yesus.
Dia memiliki Yohanes, memiliki Petrus, Andreas, dan kawan-kawannya. Namun kita perhatikan anugerah yang Yudas terima yang begitu besar, namun disia-siakan. Yudas menolak semua anugerah yang diterimanya. Ada sebuah kisah, ya. Kisah ini menceritakan tentang satu orang pemuda yang gagah. Seorang pemuda yang multi talenta. Seorang pemuda yang punya talenta khususnya di bidang musik. Dia pandai sekali main piano dan dia juga punya suara yang sangat indah. Karena itu pendeta di gereja setempat meminta supaya pemuda itu bisa melayani di gereja. Namun pemuda itu selalu mengatakan apa? Aduh, saya tidak punya waktu. Aduh, saya harus rapat dengan klien. Aduh, saya sibuk. Dan banyak-banyak alasan yang lainnya. Saya tidak bisa. Yang lain saja. Ketika saya menjadi ibu asrama, ya, ketika ada mahasiswa saya yang ketika dikasih tugas, ketika dia mengatakan tidak bisa, maka saya akan memberikan dia sebuah nasihat. Jika orang lain percaya kepadamu, di antara semua mahasiswa dan kamu yang terpilih untuk melakukan satu tugas demikian, berarti apa? Berarti orang lain menilai kamu istimewa, orang lain menilai kamu mampu, dan orang lain menghargai apa yang kamu punya. Jikalau orang lain percaya dan menghargai kemampuanmu, mengapa kamu sendiri tidak menghargai kemampuan kamu sendiri? Nah, kembali lagi kepada kisah pemuda ini. Dengan berjalannya waktu, ya, dengan berjalannya waktu, akhirnya pemuda ini divonis dokter menderita sakit kanker getah bening stadium akhir. Semua pengobatan sudah dicoba. Dan akhirnya dokter mengangkat tangan. Kemudian pendeta ini kemudian datang membesuk akan pemuda ini. Ketika pemuda ini melihat pendeta ini, pemuda ini dengan menangis berkata, dengan terisak berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, saya mau menjadi pianis di gereja. Berikanlah saya kesempatan untuk melayani sekali lagi dengan suara yang lemah." Pendeta menatap pemuda yang ada di depan matanya ini. Pemuda yang dulu gagah, perkasa, tapi sekarang tinggal apa? Tinggal tulang dibungkus dengan kulit. Dulu kalau berbicara matanya berapi-api dan bersinar, sekarang menjadi sayu. Dulu rambutnya ikal bagus, sekarang menjadi gundul. Dulu suara bassnya yang begitu khas, sekarang menjadi suara yang begitu lemah dan tak berdaya di ranjang rumah sakit. Pendeta menatap pemuda yang ada di depannya dengan perasaan yang hancur dan dengan hati yang sangat sedih. Kesempatan demi kesempatan sudah diberikan. Anugerah demi anugerah sudah ditawarkan. Namun sekarang mau melayani, kesempatan itu
sudah tidak ada lagi. Kesempatan itu sudah hilang. Waktu tidak bisa diputar kembali. Pemuda ini merasa begitu menyesal dan menghimpit di dalam dadanya. Mengapa waktu saya sehat, saya tidak mempergunakan waktu untuk melayani Tuhan? Bapak dan Ibu yang saya kasihi, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan kita kesehatan, peganglah erat-erat kesempatan itu dan jangan lepaskan. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan, kapan waktu kita akan berakhir. Jangan sampai pada saat kita menyesal, sampai saat terakhir kita mau melayani. Waktu dan kesempatan itu tidak ada lagi. Waktu dan kesempatan tidak bisa putar kembali. Jangan sampai kita merasa menyesal pada akhirnya. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, mari kita mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan rasa tanggung jawab di hadapannya. Apa yang menjadi kesimpulan khotbah kita pada sore hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam hal melayani, yaitu dengan hati seorang hamba. Tanpa hati seorang hamba, mustahil dapat menangkap isi hati Tuhan, bahwa pelayanan adalah anugerah. Yang kedua, kita melihat tanggapan manusia terhadap pelayanan adalah anugerah. Yang pertama, orang yang menghargai pelayanan adalah anugerah. Orang yang membuat pilihan pelayanan adalah anugerah atau tidak. Yang terakhir adalah orang yang menolak pelayanan adalah anugerah. Menjadi satu refleksi bagi kita semua. Menjadi satu renungan dan ingatan bagi kita. Apa yang menjadi tanggapan kita terhadap pelayanan adalah anugerah. Apa tanggapan kita terhadap pelayanan anugerah? Biar kita boleh menjawab di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan, memberikan kami anugerah, memberikan kami kesehatan. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, tolonglah kami ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat memegang dan memeluk erat-erat akan kesempatan itu, dan kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Meteraikan kebenaran ini di dalam setiap loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore.